Haleluya, Shalom, selamat siang adik-adik kelas besar GBD Taman Cibodas. Ketemu lagi dengan Kak Cup di sini. Ya, siang hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, yang menegur kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Lazarus dan orang kaya. Ya, pasti semuanya sudah mengerti cerita ini, ya. Tetapi langsung aja kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terserbangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, apa pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun orang seorang bangkit dari antara orang mati." Ada dua kubu yang beranggapan bahwa ini adalah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi ada yang menyampaikan bahwa ini adalah kisah nyata. Nah, bagi mereka yang menganggap ini adalah perumpamaan, dasar mereka adalah Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Di sana ada perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, ya. Kemudian Lukas 13 ayat 18 sampai 21 ada perumpamaan biji sawi dan ragi. Lukas 14 ayat 15 sampai 24, di sana ada orang yang berdalih. Lukas 5 ayat 18 sampai 10 domba yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ada perumpamaan bendahara yang tidak jujur, dan lalu kemudian Lukas 16 ayat 19 sampai 31 orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Nah, mereka menganggap ini adalah perumpamaan karena terjadi ditulis Lukas di deretan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi ada beberapa orang menganggap bahwa ini adalah kisah nyata atau fakta yang benar-benar terjadi dalam sejarah, ya. Dasarnya apa? John Calvin pernah mengatakan, John Calvin itu adalah tokoh Kristen yang cukup terkenal yang mempengaruhi hidup Kristen, seorang Kristen, ya. Ya, di sana mengatakan bahwa sebagian orang memandangnya sebagai suatu perumpamaan, tetapi karena nama Lazarus ada di dalamnya, saya menganggapnya sebagai suatu cerita dari fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi kalau perumpamaan itu kan tidak disebutkan namanya, misalnya anak bungsu namanya siapa, anak sulung namanya siapa, bendahara yang jujur, yang tidak jujur itu namanya siapa. Tapi kan kalau kisah ini menandakan bahwa kisah ini benar-benar terjadi karena ada namanya, yaitu Lazarus. Ya. Nah,
Jadi memang kisah ini adalah sangat menarik menurut Kak Ucup, karena ini terjadi di dua dimensi ya. Yang pertama dimensi fisik, dimensi yang kelihatan yaitu dalam kehidupan. Yang kedua adalah dimensi roh, jadi kehidupan setelah kematian. Mungkin kakak bagi dua episode ya hidupnya itu. Episode pertama yaitu bagian yang kelihatan atau dimensi fisik ya. Kita lihat di bagian yang kelihatan ini mereka dua-duanya adalah orang Yahudi ya. Nama Lazarus ini berasal dari kata Ibrani El-Azar yang artinya adalah Allah telah menolong. Nah, sedangkan orang kaya itu dia memanggil Abraham dengan sebutan bapak, dan Abraham memanggil orang kaya itu sebutan anak. Ini menandakan bahwa dia adalah keturunan Abraham. Jadi sama-sama orang Yahudi. Selanjutnya adalah poin kedua, kehidupan antara orang kaya dan Lazarus itu sangat kontras sekali. Yang satu orangnya sangat kaya, yang satu sangat miskin. Jadi pada waktu itu, orang kaya pada waktu itu kalau makan apa aja ya. Mau makan daging, makan sayur, makan buah, ya dia makan menggunakan tangan. Mau makan babi, makan ayam, daging, pakai tangan. Nah lantas untuk membersihkan tangannya, dia usapkan dalam potongan roti. Dia usapkan potongan roti kemudian dibuang. Dan itulah yang ditunggu Lazarus. Kalian bisa membayangkan? Begitu kasihan sekali Lazarus. Nah, yang kedua adalah Lazarus ini tidak mempunyai rumah, ya. Dia tinggal di dekat pintu rumah orang kaya, sedang orang kaya itu sangat kaya, melimpah. Selanjutnya yang satu memakai jubah ungu, pakaiannya bagus, sedangkan yang satu mau beli perban aja nggak mampu, sehingga luka-lukanya dijilat oleh anjing-anjing. Nah, selanjutnya adalah keduanya itu sama-sama mati, ya. Keduanya sama-sama mati. Baik orang kaya, orang miskin, orang sehat, semuanya pasti semuanya akan mati. Ya, di dalam Ibrani ayat 9 ayat 2 pasal 9 ayat 27 di sana dikatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, ya, dan sesudah itu akan dihakimi. Nah, tetapi ceritanya tidak berakhir di sini ya, teman-teman. Ini baru episode pertama. Episode yang kedua ini yang paling penting, bahwa ada kehidupan setelah kematian, ya. Ada kehidupan setelah kematian. Dijelaskan di sana di ayat 22b ya. Sampai ayat terakhir ya. Di sana dikatakan bahwa Lazarus mati dan masuk surga, sedangkan orang kaya mati kemudian masuk neraka. Buktinya apa? Lazarus di pangku Abraham. Ini dalam artinya itu bukan dipangku secara kayak anak kecil gitu ya, tapi lebih tepatnya itu dipeluk oleh Abraham. Sedangkan orang kaya masuk ke dalam alam maut. Masuk ke dalam alam maut. Artinya dia masuk neraka. Nah, itu poin pertama. Dari poin kedua adalah dalam kehidupan setelah kematian itu ada dua tempat ya, yaitu surga dan neraka. Ya, tidak ada tempat lain setelah kematian itu ya, tidak ada tempat semi neraka atau semi surga ya, ada surga kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau neraka kelas 1, kelas 2, 3, enggak ada. Tempatnya aja dua, hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah setelah kematian kita langsung masuk ke surga atau neraka ya. Jiwa atau rohnya akan langsung masuk surga atau neraka. Memang banyak orang beranggapan begini, setelah orang mati rohnya akan ada pencucian, api pencucian. Atau ada yang menganggap setelah mati rohnya tertidur sampai Yesus datang kedua kali ya. Nah, ada juga mengatakan yang berpandangan bahwa setelah orang mati rohnya masuk dalam masa penantian sampai Yesus datang kedua kali, nanti baru dibangkitkan. Di sini kakak mau katakan bahwa kita lihat cerita Lazarus tadi, orang kaya tadi. Orang kaya tadi masih memiliki 5 saudara. Tetapi orang kaya itu sudah masuk neraka. Lazarus sudah masuk surga. Tetapi pada waktu itu Yesus belum datang kedua kali. Berarti artinya apa? Orang yang mati, jiwa atau rohnya akan langsung masuk ke surga atau ke neraka. Nah, sampai Yesus datang kedua kali itu akan terjadi kebangkitan daging atau bangkit tubuh. Jadi artinya adalah
orang mati itu roh atau jiwanya akan masuk surga atau neraka. Setelah Yesus datang kedua kali, tubuh jasmaninya, tubuh dagingnya akan dibangkitkan, kemudian akan bersatu dengan roh dan jiwanya, kemudian akan masuk surga atau neraka. Ya, jadi seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah sekarang keadaannya terbalik. Ya, kalian bisa bayangkan episode pertama tadi apa? Orang kaya hidup dalam kesenangan dan kesukaan, Lazarus dalam penderitaan. Tapi sekarang kehidupannya kebalik. Lazarus hidup dalam sukacita, sekarang sebaliknya orang kaya hidup dalam penderitaan. Nah, poin selanjutnya adalah hidup setelah kematian ini bersifatnya permanen. Artinya apa permanen? Artinya hidup dalam kekekalan. Ya, tidak bisa berubah. Jadi misalnya tinggal ke neraka 5 tahun, terus tinggal ke surga 5 tahun, enggak. Sekali neraka, tetap neraka. Sekali surga, tetap surga. Nah, oke. Jadi firman Tuhan siang hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kita orang percaya. Kita tidak perlu takut akan kematian. Ya, selama kita percaya kepada Kristus Yesus, itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tadi dikisahkan bahwa orang kaya meminta Abraham supaya Lazarus dibangkitkan, biar mereka saudara-saudaranya itu melihat Lazarus bangkit dan percaya, oh ternyata kita harus mengubah hidup kita supaya tidak masuk neraka. Nah, tetapi Abraham mengatakan di sana ada kitab, ada kesaksian Musa bahwa orang percaya itu tidak disebabkan oleh mujizat. Nah, seperti itu. Karena Tuhan tidak selalu membuat mujizat, ya. Orang percaya disebabkan karena firman Tuhan, disebabkan karena pembacaan firman Tuhan, ya. Jadi orang percaya itu tidak selalu disebabkan karena mujizat. Yang kedua adalah kehidupan kita tidak akan berakhir. Ada episode pertama, episode kedua, ya. Hidup di dunia dan hidup setelah kematian. Jadi mati itu adalah pintu gerbangnya ke kehidupan selanjutnya. Kehidupan setelah kematian itu dipengaruhi oleh kehidupan saat ini. Kuncinya hanya ada satu, yaitu kita harus percaya kepada Kristus. Tidak ada jalan lain untuk hidup dalam kekekalan, yaitu percaya kepada Kristus. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir adalah cerita ini mengajarkan bahwa kepada kita bahwa iman yang sejati bukan lahir dari mujizat, ya. Iman sejati bukan lahir dari mujizat. Walaupun Lazarus bangkit dan mengabarkan Injil kepada saudara orang kaya tadi, itu belum tentu membuat orang itu percaya. Kita hidup diciptakan untuk istilahnya selamanya, ya. Hidup kita tidak berakhir, tidak akan berakhir. Kakak katakan seperti itu, ya. Setelah hidup saat ini, setelah kematian masih ada hidup kekekalan, ya. Intinya satu, bahwa Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah jalan keselamatan kita menuju kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri firman Tuhan siang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada siang hari ini atas firman yang boleh kami pelajari, boleh kami terima. Kiranya memberkati kami semua. Biarlah hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami menjadi anak-Mu yang takut, yang setia, yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan siang hari memberkati kita semua, dan sampai ketemu dengan Kak Ucup di lain kesempatan. Dadah.